Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belatri Hapsari dari kelas 2A dengan NPM 257820006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Apa sih OSI layer itu? Nah, OSI layer itu model yang menjelaskan bagaimana data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Jadi sebelum data sampai ke tujuan, data tersebut itu akan melewati beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan itulah yang disebut OSI layer. Oke, pada uh, layer pertama di sini adalah physical layer. Nah, layer ini tuh merupakan lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Nah, tugasnya adalah mengirimkan data dalam bentuk sinyal melalui media, seperti kabelan, fiber optik, atau WiFi. Misalnya kita menyambungkan laptop ke router menggunakan kabelan, maka physical layer yang bertugas mengirimkan sinyal tersebut. Selanjutnya pada layer kedua, di sini yaitu ada data link layer. Nah, setelah data tadi dikirim sebagai sinyal, data masuk ke data link layer. Nah, layer ini memastikan data dapat dikirim ke perangkat yang benar dalam satu jaringan lokal menggunakan MAC address. Nah, selain itu, layer ini juga dapat mendeteksi jika terjadi kesalahan saat pengiriman data. Untuk perangkat yang bekerja di layar ini tuh contohnya adalah switch. Lalu masuk pada layer ketiga, yaitu ada network layer. Nah, kalau data link bekerja di satu jaringan, nah network layer ini bekerja untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, layer ini tuh menggunakan IP address untuk menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai ke tujuan. Nah, contohnya tuh saat kita membuka Google, router akan mencari jalur tercepat untuk menuju server Google. Nah, selanjutnya ada transport layer pada layer keempat. Nah, tugasnya itu untuk memastikan data yang dikirim itu benar-benar sampai dengan lengkap. Nah, jika ada bagian data yang hilang, layer ini akan meminta data tersebut untuk dikirim ulang. Nah, di layar ini terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu ada TCP dan juga UDP. Nah, TCP itu lebih mengutamakan keakuratan data. Nah, sedangkan UDP lebih mengutamakan kecepatan. Lalu pada session layer yang kelima, yaitu ada session layer. Nah, layer ini tuh bertugas untuk membuka, menjaga, dan mengakhiri komunikasi antara dua perangkat. Nah, contohnya itu saat kita melakukan video call atau meeting online. Nah, selama panggilan berlangsung, session layer menjaga agar koneksi tetap aktif sampai komunikasi selesai. Nah, selanjutnya pada layer ke-6 di sini ada presentation. Nah, layer ini tuh bertugas untuk mengatur format data agar dapat dipahami oleh perangkat tujuan. Selain itu, layer ini juga melakukan proses enkripsi, dekripsi, dan kompresi data. Contohnya saat kita membuka website yang menggunakan HTTPS. Nah, data akan dienkripsi agar lebih aman. Lalu pada layer ketujuh, yaitu ada application layer. Nah, layer ini tuh adalah layer yang paling dekat dengan pengguna karena berhubungan langsung dengan aplikasi yang kita gunakan seperti browser, email, atau WhatsApp. Nah, saat kita mengetik alamat website atau mengirim pesan, proses itu tuh dimulai dari layar ini. Nah, contoh alurnya ya supaya lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, pertama itu kita mengetik pesan di aplikasi, itu terjadi di
application layer. Lalu pesan itu akan diamankan oleh presentation layer. Kemudian session layer membuka komunikasi. Setelah itu transport layer membagi data menjadi beberapa bagian. Nah, network layer itu nanti untuk menentukan alamat IP tujuan. Setelah itu data link layer mengirimkan data melalui WiFi atau kabel. Nah, dan untuk data link layer itu untuk menambahkan alat MAC address-nya. Dan yang terakhir itu ada physical layer mengirimkan data melalui WiFi atau kabel. Nah, di perangkat penerima prosesnya harus berjalan terbalik sampai akhirnya pesan bisa dibaca. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap player pada model OSI layer itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling bekerja sama agar proses komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan memahami setiap fungsi OSI layer, kita juga akan lebih mudah mengetahui letak masalah ketika sedang terjadi gangguan pada jaringan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.